Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Afriani. Saya dari kelas A pagi, program studi pendidikan ekonomi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan outline, yaitu tentang bisnis toko online atau online shop sebagai bentuk pemenuhan dari tugas ujian akhir semester. Bisnis toko online. Bisnis toko online itu apa sih? Jadi belanja merupakan kebutuhan bagi setiap orang, entah itu kebutuhan primer maupun keperluan sekunder. Kalau zaman dahulu orang belanjanya ke toko atau ke pasar, tapi dalam perkembangan semuanya mulai berubah. Sekarang serba mudah, tak perlu lagi pergi kemana-mana sekedar untuk memenuhi kebutuhan. Ya, sekarang orang bisa dengan mudah berbelanja dengan keberadaan toko online. Lalu apakah toko online itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, toko adalah kedai berupa bangunan permanen, tempat menjual barang-barang, makanan kecil dan sebagainya. Sedangkan menurut Wikipedia, online atau daring adalah menunjukkan keadaan konektivitas. Dalam hal ini tentu saja saat terhubung dengan internet. Jadi dari dua kata di atas bisa disimpulkan bahwa toko online adalah sebuah toko yang menjual barang-barang yang direalisasikan dalam tampilan sebuah website yang dapat diakses saat terhubung dengan jaringan internet. Jenis-jenis toko online. Ada berbagai jenis dan banyak toko online yang tersebar di Indonesia, menjual berbagai jenis barang mulai dari perlengkapan rumah tangga, pakaian, barang elektronik hingga makanan. Di antaranya, yang pertama ada Shopee, ada Lazada, ada Bukalapak, ada JD.ID, dan ada Blibli, dan masih banyak lagi toko-toko online yang tersebar di Indonesia. Bisa kita lihat contoh-contoh gambar dari bisnis toko online. Yang di atas adalah contoh dari Tokopedia dan yang di bawah adalah dari Shopee. Dan masih banyak lagi gambar-gambar yang lainnya yang bisa dilihat di situs internet. Untuk media edukasi, kita bisa mempelajarinya lewat Google. Lalu ada juga yang lainnya seperti Chrome atau UC Browser, dan juga bisa melalui YouTube. Kita juga dapat mengetahui tips-tips dan cara berbisnis online yang baik dan benar melalui aplikasi tersebut. Lalu apa saja sih tujuan toko online? Yang pertama itu mendapatkan penghasilan. Saat awal memulainya mungkin hanya berniat menjadikan bisnis online sebagai sampingan, karena kebanyakan orang seperti itu. Tapi jika kita mau mengembangkan usaha kita untuk lebih banyak variasi produk atau barang, maka ketika kita mulai menikmati hasilnya yang melimpah, kita akan beralih menjadikannya sebagai pekerjaan utama dan mungkin mengundurkan diri dari pekerjaan offline kita. Lalu yang kedua, untuk mendapatkan pengunjung. Besar pengunjung suatu situs web berbanding lurus dengan uang yang akan Anda dapatkan. Ketika suatu pengunjung ramai, maka akan banyak kemungkinan toko online Anda dapat banyak orderan. Begitupun sebaliknya. Lalu yang ketiga ada membangun komunitas. Adanya perkumpulan atau komunitas produk kita sangat penting, karena dengan begitu mereka ikut menjadi motor penggerak kemajuan bisnis online kita. Semakin besar komunitas online kita, otomatis semakin maju bisnis kita dan menambah relasi dari situs online. Dan sebenarnya ada banyak sekali marketplace yang ada seperti Facebook, Instagram, dan yang lain-lain. Dan dari situ juga kita dapat membangun komunitas yang sangat banyak, sehingga akan menambah pendapatan atau penghasilan yang kita akan dapati. Lalu ada pun manfaat dari bisnis online, yaitu yang pertama menentukan suatu bisnis. Dalam artian segala bisnis yang ada bisa dikembangkan asalkan tidak melanggar aturan-aturan yang telah ditentukan, karena bila itu dilanggar bisa mengakibatkan bisnis yang Anda kelola didampak oleh penyedia layanan akses internet. Lalu yang kedua ada jaringan dalam mengirim dan menerima informasi sangat luas, serta dalam bertransaksi pun juga semakin mudah. Kita bisa melakukan research di berbagai kota, provinsi, dan negara-negara yang ada. Lalu manfaat yang terakhir yaitu peluang kita untuk menjadi pebisnis online profesional pun bisa terrealisasikan. Kita bisa menciptakan usaha-usaha yang kita miliki, membuka jasa, dan bahkan kita dapat membuat perusahaan bisnis online sendiri yang bisa sampai ke luar kota maupun ke mancanegara. Sekian dari tugas akhir ujian semester saya. Semoga dapat bermanfaat bagi saya sendiri dan yang mendengarkan. Akhir kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.